Pak Ari viral katanya. Ada lagi yang Tia, bapak lu viral. Woi, gua kapan ngojek ini? Jadwal kosongin. Udah kayak artis. Orang mungkin banyak ngebully saya ya. Udah tua, ingat umur. Justru itu yang saya manfaatin. Yuk kita bersuara. Yeay, Babe, itu adalah konten yang bikin Babe viral pertama kali di situ ya? Viral pertama kali. Parah Be, asli parah banget. Itu waktu itu tadi di tanggal berapa? 2020 Juli tanggal 6. Tanggal 6. Babe bikin kayak gitu tadi tuh emang direncanain bikin masker ganti itu Enggak. ide Babe sendiri? Enggak, itu sama tim apa? Driver juga kan. Banyak kan tuh orangnya tuh. Jadi kita rembukan kayak bikin kayak gini. Enggak, gua harus kayak gini gitu. Ya biasa lah kalau namanya temen ya kadang-kadang. Ya udah coba dulu deh. Gitu. Itu kan Babe belum viral tuh kan? Iya. Belum viral kan? Belum Tapi Babe udah bikin tim waktu itu. Ya belum bentuk. Oke. Jadi cuma teman-teman aja gitu. Yaudah gini aja, yaudah gini gitu. Tadinya juga banyak kan gitu. Banyak kan karena kita ngumpul bareng, akhirnya ya kita pilih yang benar-benar bisa lah megang. Gitu. Be, nyangka nggak Be pas bikin tuh ya, bikin deh gini-gini, ngomong pengen gini-gini, pokoknya diskusi sampai akhirnya jadi ya. Iya. Sampai akhirnya jadi dan terus diposting di TikTok. Nyangka nggak kalau postingan itu bikin Babe jadi viralnya gila banget gitu. Sampai kayak gini banget gitu loh Be. Karena gini, saya kan kalau habis bikin tuh langsung upload, ya. Ntar waktu nyantai baru tengokin lagi gitu ya. Nah kemarin itu kan gitu, begitu bikinnya langsung upload tuh. TikTok upload, Twitter upload, ya kan? Yang sama tuh. Sama dengan jam sama. Habis itu ya udah tinggalin. Kan kita nggak tahu dia mau rame atau enggak. Biasanya kalau followersnya sedikit kan, paling berapa sih? Di bawah 50 paling gitu ya. Ya udah tinggalin aja gitu kan. Terus Nggak taunya pulang sampai rumah pada ketawa. Anak si Tia kan kebetulan main Twitter juga. Ketawain. Kenapa pada ketawa? Ayah lucu apanya? Itu videonya rame di Twitter, terus WA group RT maksudnya. Jadi ada yang ngebagiin di WA group RT. RT juga pada heboh. wih, Pak Ari viral katanya. Ada lagi yang Tia, bapak lu viral. Orang-orang pada bilang kayak gitu. Iya. Jadi nggak nyangka sama sekali ya Nggak bakal jadi nyangka. kayak begitu. Pas viral pertama itu apa rasanya tuh? Rasanya gimana ya? Orang HP bunyi terus, notifikasinya kan satu iya. maleman. Tang ting tung ya. Yang TikTok, yang Twitter, belum di-upload di Instagram. Besoknya baru masuk Instagram. Iya. Terus heboh lagi di situ. Instagram nggak begitu rame, lambat. Nah, cuman udah tahu ada ini baru rame tuh. Rame. Be, itu notif apa? Notif follower baru atau notif Followers baru, sama like, sama retweet, sama komen? komen, quote juga gitu. Terus lagi yang DM Twitter, DM Instagram. Parah, Be. Kalau DM TikTok saya nggak buka. Kenapa? Kadang-kadang lambat. Jadi kalau Twitter cepat. Be, gini loh, itu kan kayak pembuka pintu Babe gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, betul. Yang tadi itu kayak pembuka pintu Babe gitu, buka langsung. Udah gitu dari situ Babe ngerasa rejeki.
Iya. lancar banget Be. Alhamdulillah. Gimana Be ceritanya Be? Kita emang nggak tahu ya rezeki. Ya, kalau untuk ini boleh dibilang mujizat ya. Kalau mujizat ini saya udah sering kali mendapat mujizat. Dan emang saya punya keyakinan kun fayakun itu selalu ada. Yang penting usaha kita baik aja. Emang tujuannya untuk keluarga ya niatkan untuk keluarga gitu. Dan sebisa mungkin kita berkelakuan baik kepada semua orang, berbuat baik. Baik buat di sosmed ya. Jadi emang saya selalu bagikan yang baik-baik aja. Misalnya di sosmed itu saya bikin sejarah lah istilahnya. Iya. Sejarah di mana saya membagikan kebahagiaan saya. Bahwa di sini saya mengalami pengalaman yang indah, yang bagus ini. Di sini tuh maksudnya di satu tempat ini gitu yang saya oke. tunjuk ya. Misalnya saya lagi ke puncak, misalnya saya lagi di Pulau Gadung makan mie ayam yang enak gitu ya. Saya bagikan seperti itu. Terus saya posting misalnya lagi duduk di pinggir setu, ini pemandangannya bagus gitu. Cuacanya cerah, mungkin pengen jalan-jalan ke sini. Kan gitu saya tuh. Jadi Babe bagiin kebahagiaan gitu, kasih lihat tempat-tempat yang bagus juga. Betul. Tapi banyakan ayang bebeknya tuh. Be. Itu ya, itu emang dari awal ya kita emang sering jalan berdua. Ya. Itu emang aslinya kayak gitu. Jadi bukan karena untuk konten. Aslinya kayak gitu. Aslinya kayak gitu. Waduh, tapi ya romantis banget. ada yang sedikit disesuaikan lah. Kayak misalnya yang bestie gitu ya. Iya, iya. Kalau aslinya mah nggak kayak gitu. Mau lihat dulu ya Be ya, biar boleh. kebayang nih. Salah satu yang Babe sama ayang Beb tuh luar biasa. Yang itu yang bestie itu Iya. juga lucu tuh. Nah nih. Oh iya ini nih. Ini aku lihat ya. Aduh. Itu. Nah ini akhirnya larinya kayak ke iklan gitu ya. Itu di endorse juga tuh. Kalau ini endorse. Ini endorse smartwatch ya. Iya. Oke, itu dapat uang juga nggak Be? Atau cuman barang doang? Atau dapat uang juga? Dapat uang. Dapat uang juga. Babe matok harga berapa tuh kalau untuk kayak Oh gitu? itu saya nggak tahu. Itu tim yang ngurus. Wow, Babe timnya berapa orang? Ya itu tadi yang 3 orang itu. 3 orang, semuanya driver ojol. Semua driver ojol. Wow, tapi berarti keuntungan dibagi rata dong? Iya. Serius? Iya. Be, pengen tahu dong Be, yang tadi smartwatch dapat berapa Babe? Itu bukan smartwatch ya. Apa itu sosis ya? Oh gitu, Sosis. itu iklan sosis. Nah itu matok berapa tuh? Tim yang ngedeal tim ya? Yang ngedil tim. Yang ngedeal tim, terus tapi bagi rata Bagi gitu. rata. Oke. Jadi saya niatnya sih cuman gini apa? Apa? Ya bagi-bagi rezeki lah gitu. Gitu. Tapi Babe kayak gitu tuh konsep kayak tadi tuh siapa yang bikin konsep? Istilah-istilah Kita- bestie, Ya, ayam. kita ngikutin tren yang ada aja. Lihat di Kadang-kadang, sosmed. oh ini rame nih. Oke bikin, gitu. Ada yang main terus, yaudah sekalian masukin gini, gitu. Oh gitu, pokoknya itu ada diskusi kayak Ada gitu ya. diskusi, ya. Babe luar biasa, hampir tiap hari bikin kayak begitu ya? Nggak tiap hari sih, Hah? nggak tiap hari. Cuma dia diskusi ada tiap hari. Tapi kalau bikin nggak tiap hari. Yang videoin siapa yang videoin? Kita bertiga aja. Gantian. Gantian, kadang saya. Kayak misalnya yang jauh gitu ya, itu kan emang kondisi saya lagi narik. Kayak ada satu video yang saya bawa
kontainer. Itu saya kondisinya di Bekasi sana. Gitu Berarti kan. Babe bawa kamera sendiri. Iya. Kamera HP Ditempel. tempel gitu. Terus rekam sendiri. Terus ya kita gabung-gabungin aja. Yang ngedit siapa tuh, Be? Kadang-kadang saya, kadang-kadang teman saya kebetulan. Pakai handphone aja? Iya. Kebetulan kita semua emang pinter ngedit. Oh, pakai apa, Be, ngeditnya? Pakai CapCut. Oke, luar Aplikasi biasa. CapCut. Ini Babe tahu-tahu kayak gini nih dari mana awalnya, Be? Ngedit terus. Dari mulai main sosmed itu saya suka ini apa? Kan suka ada cerita-cerita tentang Photoshop gitu ya. Nah, terus saya mulai belajar ngedit foto. Akhirnya saya upload tuh di Facebook. Editan Photoshop. Dan terus saya coba lagi mau kayaknya enak nih bikin animasi gitu ya. Coba belajar animasi. Ternyata rumit. Tapi ilmu ngeditnya itu dapat saya gitu. Walaupun nggak dapat hasilnya. Berarti Babe tuh belajar otodidak semuanya ya? Otodidak semua. Keren lo asli, semuanya. Jadi gini loh, Be, sekarang kan Babe kan ojol masih? Masih. Sopir masih ya, Masih. sopir ojol masih. Masih. Tapi bikin konten juga gitu. Iya. Itu ngebagi waktunya gimana? Ya sedapatnya aja. Misalnya kalau lagi kosong orderan, mojok sendiri sambil ngedit. Kadang-kadang mantau sosmednya. Mantau sosmed selesai, ya nerusin ngedit. Apalagi kalau udah ketemu teman-teman, ada ide apa nih? Kira-kira enak nggak reviewnya nih? Wah, kurang masuk, gitu. Kan matanya editor udah beda ya. Jadi driver juga, editor juga. Itu berarti banyakan kalau seminggu 7 hari itu banyakan ngojol atau banyakan ngedit? Banyakan konten? Kalau dihitung hari mah banyakan kontennya, karena ngojol paling saya 12 jam. Dibatesin? Memang nggak mau? Batasin 12 jam. Saya dari dulu kebiasaan jam 6 sampai jam 6. Cuman sekarang saya keluar subuh gitu ya. Keluar subuh nanti jam 5 atau jam 6 udah pulang gitu. Cuman sekarang ini karena kebanyakan konten, akhirnya saya paling keluar subuh nanti jam 1 jam 2 udah pulang. Tiap hari kayak begitu? Tiap hari. Atau seminggu ada liburnya, Be? Libur seminggu ngojek? ada liburnya minggu. Ada. Be, enakan ngojek apa ngonten? Sama-sama punya kepuasan sendiri. Oh gitu? Iya. Kadang-kadang juga kalau misalnya nih, ini jadwal penuh ya, bahkan nggak sempet ngojek. Iya. Wih, gue kapan ngojek ini? Jadwal kosongin. Udah kayak artis. Ya kan kadang-kadang gini, udah bikin konten, terus podcast, terus acara TV lagi, kan kadang-kadang rapet tuh. Gila, Babe Gitu. ini emang. Ada manajernya dong, Be? Ya itu tadi, Yang tim saya itu tadi yang ngatur ngatur jadwal. Termasuk datang ke sini juga diatur juga. Makanya saya jadwal kosong kapan? Saya mau ke sini nih gitu. Aman gitu ya. Udah aman, saya jalan. Oh gitu. Tadi udah ngojek dulu pagi-pagi belum? Enggak. Pokoknya khusus hari ini podcast. Hari ini podcast sama buat ada satu titipan, ada orang endosan lah, pay promote gitu. Tapi dia cuman ngasih barang aja. Gitu. Jadi Babi nggak ada kayak tarif khusus gitu, misalnya Enggak. orang kalau mau taruh ya boleh, tapi segini dong gitu, ada angka tertentu enggak. gitu. Kadang-kadang kita saya fokusnya karena saya juga awalnya itu dari pandemi ya. Saya ngerasain orang tuh susah kayak gimana. Jadi begitu orang jualan ya, terutama UMKM ya, itu saya usahakan bisa angkat duluan gitu. Tapi kalau UMKM yang udah besar ya kasihan lah yang ini ya. Masa mau gratis juga, ya kan? Tapi emang gila nih Babe. Sejak viral nih Be, penghasilan naik nggak? Otomatis. Dari mana? Dari ngojeknya apa dari kontennya? Kalau ngojeknya stabil, alhamdulillah ya. Kalau dari endosan, boleh dibilang hampir rata juga sih, nggak terlalu ini banget. Berapa Be? Apa tuh? Masih penasaran aja gue dari tadi. Aduh, saya tuh dari dulu kalau
kadang-kadang upload apa penghasilan Gojek aja saya suka malu ya. Kenapa Be? Nggak Iya, usah malu. karena gini, saya antisipasi kecemburuan sosial ya, Oh, terutama driver. iya. Driver. Karena kalau saya upload penghasilan sekian, misalnya nih, saya cuma 8 trip, saya dapat 400-nya itu saya upload gitu. Pernah seperti itu saya, cuma saya nggak upload. Kenapa? Orang Iya. pikirnya beda. Iya. Bukannya seneng atau bangga, kadang-kadang malah julid gitu ya. Iya juga. Makanya saya benar. nggak berani mengungkap ya, apa angka. Ya udahlah rezeki masing-masing gitu Iya. ya. Ada yang ngatur udah kalau Betul. bagian situ. Nah ini nih Be, ini Babe kan TikTok Babe Ojol, Twitter Babe Ojol, terus Instagram juga Babe Ojol, sama apa? YouTube juga ada gitu ya. Semuanya Babe Ojol. Yang paling aktif yang mana Be? Instagram sama TikTok. Oh gitu. Iya. Twitter sih kadang-kadang sekali-sekali aja. Tadinya sih aktif di Twitter. Cuma udah mulai respon lambat, ya udah banyak kan cuma mantau-mantau doang, ya udah lebih cepet di Instagram. Dan kebanyakan juga ini yang dari TikTok lari ke Instagram, yang iya. Instagram lari ke TikTok, yang Twitter lari ke TikTok, Twitter lari ke Instagram, mereka dia juga. Dia juga ada yang kayak gitu. Sama ini nih Be, yang bikin terharu yang Babe beliin laptop buat anak nih Oh, Be. iya. Mau lihat dulu ya? Ya, boleh. lihat dulu ya. Nah, itu Nindi. Serius ratusan kilo Be? 268. Wow. Ini kan sedikit ya, cuman 213 trip, 245. Tempo hari saya sempat 8 trip, 404. Gitu. Wow. Ini belinya cash. Tadi kan DP berapa DP, gitu ya? DP dulu. 100. Ini settingan nggak Be? Kalau videonya settingan. Settingan tetap ya. Tetap. Tapi dia kaget banget nggak? Kaget banget nggak aslinya? Kaget. Aslinya dia kaget banget. nggak? Kaget lah. Banget. Ya itu kan saya dari dulu emang biasa nabung ya, dari kecil. Kalau zaman dulu tuh zaman kaset ya, Iya. kaset tuh harga 1.500. Kebetulan bapak saya itu boleh dibilang orang yang nggak mampu ya, ngasih jajan tuh sedikit. Jadi setiap hari saya nabung sampai dapat ngumpulin duit tuh 1.500, baru saya ke pasar Beli kaset. beli kaset. Dan beli kaset saya bukannya album, tapi saya cari yang kompilasi. Jadi semuanya enak gitu. Terus itu jadi kebiasaan Babe buat Itu kebiasaan saya buat nabung. Dan saya begitu ngelihat anak saya itu apa ada keinginan, ya emang sih banyak kan pada nggak berani ngomong ya. Tapi Babe tahu kalau Tahu, karena waktu itu dia kan pas masanya apa lulusan sekolah dan udah nggak ada aktivitas, dia ikut prakerja. Hitungannya sih lumayan buat nambah-nambahin apa pendapatan gitu ya. Kan ada sumbangannya juga tuh dari prakerja. Cuman saya lihat ini anak maunya kerja atau mau kuliah gitu ya. Ya udah saya biar gimana juga pasti perlu ini laptop. Kalaupun nggak dipakai saya juga bisa pakai gitu kan. Udah saya beli aja laptop gitu. Kebetulan ada temen yang jual murah. yang tadi 2 juta terus ditawar jadi 1,7. Iya. DP gitu. dulu. DP dulu cepet. Seminggu kemudian tambahin tabungan cukup gitu 1,7. Karena kebiasaan nabung Karena itu ya. kebiasaan nabung. Luar biasa itu Babe ke Nindi. Terus sampai sekarang laptopnya masih dipakai sama Nindi? Udah enggak. Udah enggak. Karena gini, ya namanya bekas ya, pasti ada masalah. Dia pakai Windows 7.
Sekarang udah Windows berapa? Iya, iya. Awal-awal sih masih lancar, lama-lama udah mulai nyangkut. Anaknya udah mulai kesel. Be, aku nih baca Babe katanya pernah TKI. Betul, Yang pertama TKI dulu ya? TKI. Pertama TKI dulu di Malaysia. Ya. Terus udah gitu kemana lagi, Be? Sempat kemana lagi, Babe? Enggak, cuma ke Malaysia aja. Ke saya Malaysia TKI. doang. Ke Malaysia doang. Terus sempat kerja apa lagi? Teknisi. Teknisi di Teknisi awalnya tuh saya kerja teknisi di pabrik. Itu pabrik plastik. Selama 22 tahun saya kerja di pabrik plastik. Pertama di Sunter, habis itu pindah ke pindah perusahaan di Citerep. Habis itu tahun 2000 PHK massal. Saya ikut PHK massal. Tahun 2003 saya ke Malaysia. TKI berapa tahun, Be? Sampai 2007. Lama juga. 4 tahun. Ah. Terus 2007 seminggu kemudian saya pindah ke Cilengsi. Kerja pabrik plastik juga. Oke, dari situ? 2009 balik lagi ke Malaysia, ke pabrik yang sama. Oh, oke. Terus udah Itu gitu? karena mungkin kerja saya bagus ya, jadi dipanggil lagi gitu. Udah gitu balik ke sini Balik ke sini 2011. jadi apa? Balik lagi ngojek. Oke. Jadi ngojeknya itu tahun 2001. 2001 sempat ngojek dulu. Oke. 2001 ngojek, terus 2003 terus dipanggil. Jadi ke Malaysia itu saya gratis. Oke. Jadi dari sana perusahaan yang biayain semua. Terus nyangkut-nyangkutnya di ojol emang lagi happening waktu itu? Enggak sih. 2015 kan Gojek berdiri ya. Ya. Justru saya kepengennya malah bikin saingannya Gojek. Oh iya. Terus kenapa Karena nggak bikin? Orderan saya lagi rame. Saya dari ojek pangkalan Iya. ke ojek panggilan. Dari 2001 tukang ojek mungkin cuma saya yang pegang HP ya. Oke. HP-nya itu dulu Siemens C6 kalau nggak salah. SIM card-nya sama HP-nya harganya sama. Nah, langganan saya ini udah banyak. Jadi pernah saking banyaknya itu Oke. mereka seperti harus ngisi waiting list. Oh gitu, luar biasa. Dari jam 4 sampai jam 10 malam saya nonstop. Oke. Jadi- Nganter lewat telepon semua ya? Iya, semua lewat telepon, SMS, belum ada Android. Nah, saya kan kalau pakai HP jadul juga masih suka internetan tuh. Saya baca itu di Jogja itu ada ojek online, kalau nggak salah di Jak kalau nggak salah. Oke. Ya, dia pakai Argo. Nah, saya pengen punya usaha seperti Kayak itu. begitu. Kayak gitu. Oke. Jadi gimana cara ngasih tarif yang sama, gimana caranya saya ngendalikan driver mitra saya ini dapat, saya juga dapat gitu ya. Sempet Dan aman karena kebanyakan usaha-usaha ojek pangkalan tuh yang kadang punya cabang lagi ya, motornya tuh banyak kan hilang. Oh, oke. Gitu kan. Terus sempet nggak, Be, bikin itu? Sempet nggak? Nah, itu saya lagi mikir-mikir karena kondisinya saya bentar-bentar panggilan ya, belum terrealisasi, keburu langganan saya lari ke online semua. Oke, di situ. Terus Babe gabung lah Terus gitu ya. gabung. Oke. 2017 makanya sempet 2 tahun kan. Be, ada salah satu ini konten Babe yang bilang ada nanya orang kenapa tremor, katanya Babe kecelakaan berapa kali? Oh, kalau tremor emang dari kecil ya. Jadi saya tremor, terus adik saya yang bungsu juga tremor. Perempuan. Oke. Yang Babe tulisannya kecelakaan sampai berapa kali gitu? Kalau kecelakaan itu gini, ini leher nggak bisa nengok, Nggak bisa. nggak bisa, Sampai segimana paling jauh, Be? udah nggak bisa bergerak Sama sekali nggak? sama sekali. Oh, oke. Jadi awalnya itu, ini saya pelajarin ya, kenapa saya badan begini. Awalnya itu gejalanya itu kaki.
kadang-kadang tiba-tiba nggak bisa jalan, pincang. Umur dari muda tuh Be? Umur 30-an kalau nggak salah. Oke, terus? Saya pernah berobat ke rumah sakit Cipto itu, sampai Cipto udah sembuh. Padahal belum berobat. Oh, Nah udah itu, oke. nah, besoknya lagi udah ada gejala lagi, saya berobat lagi di Karoles. Nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya saya penasaran kan, saya pelajarin ini jenisnya apa. Ternyata mungkin ini semacam penyakit radang sendi gitu. Jadi dan itu saya amatin ke adik saya yang bungsu, itu emang kenyataannya seperti itu. Jadi Hubungannya sama kecelakaan apa Be? ini menuju ke situ. ya, Oke. menuju ke situ. Iya, Jadi radang sendi itu kan ininya jari itu bisa bengkok ini semua Oh, oke. gitu. Jadi urat itu nggak bisa seperti kekurangan pelumas gitulah. Nah, saat itu saya ngalamin kecelakaan dari kecil. Dari SD saya jatuh dari pohon. SMP saya jatuh lagi dari pohon. Terus Babe hobinya naik pohon. emang emang yang apa ya? Iya. Yang ekstrim gitu. Ya terusin Be, terus? Terus yang ketiganya itu waktu kerja malam di Citerap, saya kecelakaannya di Klender. Ditabrak baja dari belakang. Lagi ini. Jadi dulu kan masuk malam, naik omprengan. Kalau omprengan tuh kan Daihatsu yang pakai kanvas tuh kan. Iya. Jadi naik turun dari belakang. Nah, pas saya berhenti, dia berhenti agak tengah. Saya turun belakang. Rupanya dari belakang ini ada bajai. Mungkin nggak lihat karena posisinya di bawah jembatan ya. Langsung hajar saya. Saya tuh langsung jatuh gitu. Terus sempat dirawat di Persahabatan 17 hari. Selesai itu pakai baju besi. Ini yang bikin leher nggak bisa nengok karena Iya. kecelakaan ini. Iya. Oh. Itu awalnya sih masih bisa ya. Masih bisa mungkin 45 derajat gitu ya, masih bisa. Oke. Nah, terus karena udah pakai besi, otomatis kan tambah nggak bergerak Iya. gitu. Nah, itu mulai terasa tuh nambah gitu. Begitu saya terus tahun 2003 itu saya ke Malaysia ya. Yang kedua kalinya kalau nggak salah. Oke. Yang sekitar tahunnya lupa saya. Pokoknya pas di Malaysia itu saya bongkar mesin. Bongkar mesin itu mesin pemanas yang diisi oli. Oli panas. Jadi emang udah dingin sih. Cuman waktu buka itu kan oli kemana-mana. Itu ditutupin kardus. Harusnya kan pakai serbuk kayu. Ini pakai Kardus. Jadinya begitu saya injak malah leset. Udah gitu jatuhnya ke atas peti. Peti kayak peti buah gitu. Ngeri banget sih Be. Gitu. Parah. Dan waktu di Persahabatan itu tulang saya ada yang penyet gini. Di nomor 2 Pengaruh nggak sih Be sekarang sama narik? Babe kan narik kadang subuh, kadang malam, kadang berapa jam gitu. Pengaruh nggak? Kalau di motor sih enggak. Cuman kalau lagi duduk di bawah lesehan gitu. Babe masih mau terus narik, akan terus narik. Ya walaupun Susah. kan anak-anaknya udah pada gede, babenya juga udah nggak muda lagi gitu Be. Mungkin apa ya, kalau di jalan itu emang seneng jalan sih saya. Jadi di rumah juga nggak betah. Kalau di rumah juga paling rebahan doang. Biasa keliling ya. Udah gitu kalau di jalan kan di luar kita bisa ada ide apa. Emang dasarnya udah Iya. suka keliling aja gitu. Kalau ibu gimana tuh? Ayang diajakin konten-konten gitu mau Awalnya sih emang awalnya susah banget. Iya. Ada konten yang baru-barunya tuh, Yang yang apa? paling gampang tuh yang reels gitu, yang pertama kali tuh. Itu
nggak mau joget-joget. Nggak joget, ntar gini, ayo tarik, ibu meluk ayah. Oh seneng banget kalau soal meluk mah. Itu beneran tuh. Bener. Makanya pancing kayak gitu. Ini ada nih kayak gini nih. Kan ada adegan set, sempet rame juga itu. Heboh deh. Ke orang teman-teman yang bilangnya Babe bucin Bucin. gitu. Iya Be, emang sesayang itu banget kayak di sini ininya. Iya Be, itu cerminan Babe hari-hari. Enggak sih, mungkin kayak sama keluarga yang lain ya. Cuman kita sesuaikan aja gitu. Sehari-harinya mah sama aja. Tapi kalau sayangnya mah tetap sama. Sebenarnya kalau sayang beneran mah nggak usah dilihat-lihatin gini Iya. ya, bener nggak? Ini ada yang ibu tuh sampai yang apa ya, kayak udah menjiwai banget gitu loh. Kayak sekarang awal-awal dulu nggak mau ya. Awal dulu nggak mau. Ini Yang kayak video yang tadi itu kan Yang mana? ngakak-ngakak ketawa tuh kan. yang lagi nyari ayang. Itu. Itu mau bikin moodnya ketawa aja susah banget loh. Emang kenapa dia? Dia kan kalau ketawa lepas. Sekarang gimana caranya supaya dapat dia ketawa itu ya? Ya saya pancing ngelawak dulu gitu. Akhirnya ya selama konten itu ketawa terus jadinya. Ini yang di TikTok apa? TikTok replay apa? Ya, TikTok replay. Itu gimana cerita itu, Be? Saya di Yang ngajak siapa? timnya TikTok replay. Ada undangan langsung ke Ada Babe undangan, ada. lewat kayak DM gitu semacam. Iya. Apa tulisannya di situ? Iya, untuk bikin TikTok replay. Ini 2 hari lo bikinnya. Iya. Luar biasa lo Babe asli. Ini subuh loh. Oh subuh. Wow. Pagi-pagi itu. Emang diulang-ulang kayak ulangi atau Enggak, ini emang- kan karena talentnya ada 100 lebih ya konten gitu, kreator. ha? Nah, 100 konten kreator jadi Padet gitu. padat. Ini lagi ngapain ceritanya, Be? Diceritain nggak? Ceritanya ini adalah yang seperti ada perubahan lah. Dengan HP itu kita ada perubahan menjadi lebih baik, yang tadinya apa adanya dengan masing-masing karakternya. Terus dengan TikTok ini ada perubahan gitu, menjadi lebih baik gitu. Babe Itu kayak gini maksudnya. kan kayak disandingkan sama anak-anak muda, ada yang pakai jas, Iya. ya kan? Ada yang pakai jaket, keren gitu. Babe tiba-tiba ojol di tengah-tengah. Itu gimana tuh Ya itu biasanya, kan Be? karena emang isinya kenyataan seperti itu, bahwa dengan berbagai profesi gitu. Anak-anak sama ibu udah mulai bikin akun sendiri nggak mereka? Mereka udah punya sebenarnya, cuman nggak aktif. Sayang ya, terusin aja padahal ya. Be, rencana Babe ke depan apa, Be? Saya cuma rencana yang lagi berjalan ini mungkin ke Mekah ya. Tujuannya satu. Amin. Tahun Gitu. berapa? Karena ini panggilan ya kita ngikutin Sedapatnya aja. sedapatnya. Karena kita kadang-kadang kalau ditarget juga namanya rezeki kita nggak bisa tebak. Iya. Jadi kembali ke labaik, Allahumma labaik. Amin. Ini mudah-mudahan banyak yang denger deh. Iya. Terus ada tours and travel haji ngajakin Babe ya. Oke kan, Be? Amin. Amin. Ini Be, saran buat anak-anak muda yang ya ada yang malas kerja juga gitu kan. Apa saran Babe? Ya sarannya sih tetap ngisi waktu untuk yang lebih berguna ya, terutama untuk belajar, jangan patah semangat. Jadi manfaatkan kekurangan kamu, tingkatkan kelebihan kamu. Gitu. Manfaatkan kekurangan justru. Iya, Kenapa bagian situ Babe duluin? seperti contoh saya. Orang mungkin banyak ngebully saya ya. Udah tua, ingat umur, justru itu yang saya manfaatin. Iya. Justru itu yang Babe Justru tonjolin. karena tua ini orang jadi
merasa aneh, Unik. unik. Bener. Yang lucu lagi ini yang Babe ada datang ke tempat skincare. Skincare. Ada-ada aja asli. Jadi, Oke. jadi emang apa ya, dari awalnya emang mungkin tuh udah terbiasa dibully ya. Jadi dengan kekurangan. Ya udah. Itu aja. Kalau emang orang suka dengan kekurangan kita, dia bisa ketawa, biarkan. Gitu aja. Kalian. Biarin dia senang. Iya. Toh kita ikutin apa, senang juga aja, kita akhirnya bisa sama-sama. Oke, Babe sehat-sehat ya, Be ya. Amin. Sayang buat Ayang Beb, Be. Siap. Ya udah, Be. Assalamualaikum. Makasih ya, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.